mungkin Gina sering banget mendengar Oke. cerita-cerita yang ada di situ. Karena kan ini kan kayak sebuah urban legend yang sudah dipercaya turun-menurun gitu. Daerahnya Teh itu kan Kabupaten Kota Baru, dia pulau Kecil. kecil. Terus juga di sana tuh ada satu desa yang dipercaya menjadi pusat dari kota Saranjana. Penasarannya kayak gitu ya, kayak kita tuh ya kayak Atlantis, bener kayak Atlantis gitu. Kalau dari cerita yang di sana itu juga kayak malah ya setelah mendengar cerita kayak gitu tuh aku malah berpikir ini gaib apa multiverse gitu. Multiverse ya. Ada yang bilang ada beberapa orang peneliti yang masuk ke dalam gua itu nggak berhasil untuk menghidupkan lampu patroma waktu itu. Karena selalu mati, baterai mati. Jadi nggak bisa hidup waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nugroho Agung di pos jaga tengah malam. Yang lain tidur biar kami yang jaga. Kali ini kita di suasana yang berbeda. Nggak lagi di pos jaga karena hari ini saya lagi liputan di Call Studio. Apa tuh Call Studio? Call Studio itu tempat buat teman-teman bisa foto-foto. Ada foto fish eyes, foto box, ada foto studio juga di sini. Teman-teman bisa foto bareng keluarga, teman, kerabat, pacar. Mantan juga boleh kalau mau. Biar buat kenang-kenangan. Nah, teman bisa datang kemana? Bisa datang langsung ke M Block Space di Jakarta Selatan. Ya, jangan sampai nyasar karena di Google Map udah ada. Ini itu ya untuk Call Studio-nya. Nah, kenapa saya bisa ada di sini dan saya akan berbicara atau ngobrol dengan siapa? Nanti dulu. Yang jelas, buat teman jaga sekalian, jangan lupa selalu jaga kebaikan di sekitar teman jaga semuanya. Dan juga teman jaga selalu jaga kesehatan, selalu jaga aktivitas, selalu jaga kewarasan karena dunia udah mulai gila. Tetap jaga kesabaran teman-teman ya. Oke, buat yang suka dengan channel Pos Jaga Tengah Malam, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman jaga bisa tahu update dari Pos Jaga Tengah Malam. Oke, biar gak usah lama-lama lagi ya. Kali ini saya kedatangan tamu jauh banget. Ini jauh banget, jauh. Kemarin kalau kedatangan tamu tuh jadi tetangga desa, tetangga kota. Ini tetangga provinsi. Saya langsung undang ini. Teman saya perempuan dari Kalimantan. Ya, kita langsung saja sambut. Gina Chan. Ya, di Gusti Gina. Halo Gusti Gina. Biasanya saya ngobrol di channel Anda ya. Iya, kita gantian nih. Gantian ya sekarang. Anda yang ngobrol di channel saya. Asik Anda. Anda, saya Anda. Oke. Jadi gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oh, jadi begini. Oke, Gina. Gimana? Sebenarnya Gina tuh di Kalimantan. Apa udah tinggal di Jabodetabek sih? Oh, sekarang aku tuh warga Depok sih sebenarnya ya. Udah Depok Pride. Ya kita sama dari Depok dong. Tapi aku emang dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu deket sama apa IKN? baru. IKN sebelah provinsi, dia Kalimantan Timur. Berapa jam dari IKN? Aduh, lama banget. Oh, itu jauh ya? Jauh jaraknya? banget. Bener-bener enggak ya? Kayak belasan jam. Oh, bisa lewat 1 hari? Setengah Bisa hari? nggak setengah hari sih. Kayak 1 hari. Naik kendaraan darat. Naik kendaraan darat. Jalannya itu udah bagus belum sih kalau di... Ada yang bagus, ada juga yang Enggak, belum ya, masih proses. proses tuh. Nah kan kalau itu berarti Gina tuh di kota apa namanya? Aku di Banjarbaru. Banjarbarunya? Ibu kotanya. Ibu kotanya? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan berarti paling jauh. Iya, Laut Jawa itu. Iya, benar. Nah kalau Kalimantan Selatan itu kan deket sama kota yang namanya sering kita dengar. Dan Gina bawa winci dia. Apa itu? Saranjana ya? Saranjana apa Saranjana? Saranjana. S1. Saranjana. Itu banyak banget tuh, lagi rame beberapa hari juga Gina bawain itu juga kayak rame banget ya di Twitter.
di YouTube-nya Gina, TikTok-nya Gina apalagi, sampai masuk ke beberapa channel YouTube lain juga di situ. Dan mungkin aku bakal tanya-tanya lebih detail lagi soal sarjana ya, kenapa kota ini tuh bisa di tahun ini ya, sebenarnya udah lama ya pembicaraan sarjana nih sebenarnya. Kenapa bisa kali itu? Apakah karena itu di luar Jawa? Apakah itu juga kota yang mungkin sama kayak ada di Pulau Jawa? Pulau Jawa itu juga punya kayak kerajaan-kerajaan gaib sendiri. Apakah itu hampir sama seperti itu atau gimana? Boleh Vina ceritakan kepada kami di Pos Jaga Tengah Malam. Sebutannya apa nih, teman jaga itu? Teman jaga. Jadi begini teman-teman jaga. Kenapa Saranjana tahun ini kayaknya up banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke beberapa tahun ke belakang itu sempat up juga di tahun 2019. 2019 menuju 2020 awal. Kebetulan itu juga konten pertama aku sih di YouTube soal Saranjana. Dibahas juga sama Gina. Aku sampai bikin 5 part waktu itu storytelling. Jadi awalnya kan aku nge-YouTube waktu itu tuh bukan misteri horor ya, tapi tentang kesehatan mental. Karena memang background studi aku psikologi. Terus karena aku udah hijrah ke Jakarta, pindah ke Jakarta pada 2019, aku mulai tuh kan konten. Terus kayak kayak gini aja ya konten aku, maksudnya nggak grow. Karena sebagai kreator pengen grow kan. Kesehatan mental ini. Iya. Karena pada waktu itu juga netizen atau masyarakat belum se-aware itu soal mental health ya. Belum, setelah pandemi baru kayaknya. Setelah pandemi baru, iya kan. Jadi emang sedangkan aku konten mental health itu udah dari zaman aku kuliah. Tapi fokusnya di Instagram dan blog. Aku pindah ke YouTube ternyata stuck gitu. Terus banyak masukan dari teman-teman, Gina kenapa kamu gak storytelling aja? Soalnya aku dikenal sama teman-teman tuh orang yang suka cerita. Aku tuh orang yang suka ngobrol gitu. Mungkin Mas Agung tahu lah ya. Kita kalau udah ngobrol kita suka ngobrol. Ngobrol gitu kan. Ya cerita apa ya gitu. Cerita ini aja. Urban legend yang ada di Kalimantan. Kan belum banyak tuh yang angkat gitu kan. Oh iya ya. Aku tuh emang tinggalnya tadinya di desa. Terus ke kota. Udah sering banget denger cerita-cerita mistis. Cerita-cerita horor, urban legend. Cerita rakyat daerah gitu. Dari kecil tuh udah sering dengar. Jadi aku pikir apa aku bahas itu ya gitu kan. Dari sekian banyak legenda yang ada di daerah aku berpikir Saranjana menarik deh. Karena orang mungkin bisa langsung relate. Nah mungkin ini kuncinya kenapa topik Saranjana itu selalu up naik. Karena relate. Apa relate-nya? Jadi gini, tiap daerah itu kan punya kebudayaan masing-masing ya. Punya ceritanya masing-masing. Banyak cerita yang mungkin berbeda. Misalnya aku cerita tentang sebuah kultur aku yang beda banget sama Mas Agung dari Jawa. Pasti Mas Agung kayak susah kan memahami. Tapi kalau misalnya ada kultur yang sama sebenarnya base-nya, itu Mas Agung pasti mudah memahami dan ya di daerahku juga ada. Iya. Saranjana di mana keywordnya? Adalah tempat gaib. Iya kan? Tempat gaib nggak cuma di Kalimantan Selatan, tapi juga ada di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, bahkan di luar negeri pun ada juga gitu loh. Cerita-cerita tentang tempat gaib. Iya kan? Isekai. Bahkan di anime juga ada. Isekai. Benar. Kelihatan ya ibunya. Gitu aku berpikir, oke, aku mulai dari hal yang mudah diterima orang ceritanya, karena orang bisa ngebayangin. Nah di tempat aku itu ada kota gaib yang dipercaya di sebuah pulau kecil namanya Pulau Laut. Secara administrasi masuknya di Kabupaten Kota Baru. Di tempat kalau berarti? Iya di Kalimantan Selatan. Aku udah dengar itu lama banget. Udah zaman aku masih tinggal di Kalimantan Selatan. Dari cerita sama teman-teman, keluarga dari sana gitu. Jadi yang ceritain kalau di sana tuh di kabupaten itu tuh ada kota gaib yang namanya Saranjana. Cuman di waktu itu sekitar tahun 2010-an ya, media sosial nggak kayak sekarang dong. Belum ada TikTok ya. Belum gencar-gencar ya. Iya, belum gencar kayak sekarang. Terus juga Instagram belum semasif sekarang gitu. YouTube juga belum ini. YouTube juga belum ya. Nah terus ya udah dari cerita-cerita yang aku dapatkan beberapa tahun lalu, aku ceritakan kembali lah di channel YouTube aku.
Lalu rame lah, jadi memang konten Saranjana yang ngangkat aku di YouTube itu gitu loh. Makanya mungkin orang yang ngikutin aku dari awal gini bahasanya Saranjana mulu deh gitu. Nggak tahu, aku juga banyak ngebahas yang lain, Karena- tapi Saranjana yang naik nggak tahu. Mungkin gini ya, apa namanya, membahas apa yang deket dulu. Deket dulu, iya benar. Terus emang kan memang kalau membahas sesuatu kan emang kan harus yang paling dekat dengan Iya. kita kan. Ini Saranjana ini memang sedekat itu dengan Gina. Sedekat itu. Sedekat dalam artian apa deketnya nih? Dalam artian fisik kah? Gini kan, mungkin Gina sering banget mendengar Oke. cerita-cerita yang ada di situ, karena kan ini kan kayak sebuah urban legend yang sudah dipercaya turun-menurun gitu. Iya. Pastinya ada lah sesuatu yang walaupun itu nggak bisa dibuktikan secara terang-terangan ya, itu terjadi di situ, dan waktu itu yang namanya sebuah kejadian nggak mungkin kerekam juga gitu kan. Berarti itu udah banyak banget cerita-cerita tentang hal-hal gaib di Saranjana gitu. Iya benar. Jadi kalau kita buat warga Kalimantan Selatan mungkin sebagian banyak ya, nggak semua juga, udah pernah dengar soal Saranjana sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan mungkin udah lama Ratusan banget tahun gitu lalu. yang pendahulu kita yang udah nggak ada di dunia gitu kan, mereka udah tahu. Apalagi warga-warga di sekitar pesisir. Karena memang urban legend ini tuh dari daerah pesisir. Pesisirnya Kalimantan Selatan gitu. Nah aku emang sering dengar cerita-ceritanya dari teman, dari keluarga, bahkan yang kayak wah banyak banget ya versinya gitu. Oke. Nggak cuma satu orang nih yang ngalamin. Jadi nggak cuma jadi cerita dulu tuh pernah kejadian seperti ini loh di Saranjana. Satu misalnya. Tapi ini tuh banyak. Jadi kayak banyak subjek yang menceritakan hal yang sama. Dan mereka bukan orang yang terdekat, mereka orang-orang berbeda gitu. Iya, mereka nggak saling kenal gitu loh. Jadi kayak wow, menarik juga ya soal Saranjana ini. Dan aku juga pernah ke daerah itu beberapa kali sebelumnya. Kayak oke, seru deh buat diangkat. Akhirnya Gina datang ke tempat itu Akhirnya aku datang ke tempat itu. buat penelitian atau buat riset dan riset buku ya. Kita kan juga punya buku ya. Benar. Bukunya judulnya apa? Saranjana. Mencari Saranjana. Mencari Saranjana. Covernya warna apa? Hijau. Ini yang mikir. Doi yang gambar. Kalian bisa beli buku Mencari Saranjana yang ditulis oleh Gusti Gina di marketplace ya, dan Iya. di toko online, bahkan di toko buku terdekat ya. Iya, terdekat juga ada Iya, udah di offline. mana aja udah ada. Udah disebar di Jawa, luar Jawa, mungkin luar negeri juga. Amin ya Allah. Nggak tahu. Ada tahu di komennya aku tuh Masa di sih? Malaysia tapi mau beli susah, ada e-booknya enggak, kayak gitu-gitu. Oh iya, emang sih aku lumayan punya subscribers atau followers di Malaysia karena memang kan kita satu pulau. Iya. Jadi ketika aku cerita hal-hal yang terkait dengan Kalimantan, mereka tuh ada Langsung relate-nya. notice ya? Iya notice karena ada relate-nya gitu. Karena kan kita satu rumpun di Kalimantan. Bahasanya sama, bersama. Beda sih sebenarnya, cuman kan sama aja akarnya juga Melayu. Melayu. Jadi aku kira tuh Kalimantan tuh bahasanya sendiri, ternyata Melayu juga ya. Ada Melayu. pengaruh Melayu tapi kan suku aslinya adalah Dayak, dan Dayak itu pun juga banyak sub-sukunya gitu. Kalau aku kan suku Banjar dominannya ya, walaupun ada keturunan dari Dayak juga gitu, cuman dominannya Banjar. Nah Banjar ini tuh udah nyampur gitu budayanya dengan lain-lain. Kalau bayangannya Gina sendiri nih, Saranjana tuh levelnya tuh apa ya? Maksudku, aku kan bisa bilang kalau kita tuh di Jawa sendiri lebih sering dengar ya pocong lah, kali kuntilanak gitu, tuyul gitu. Terus hantu-hantu yang basic lah katakanlah kita bisa sering dengar kalau di Jawa atau di Jakarta gitu lah. Sedangkan kalau di Kalimantan itu kan ada kuja, Iya, ada anak apa? anak Sima, Anak Sima atau anak Ima? anak Sima. Anak Sima, terus ada lagi apa sih? Mariaban. Mariaba. Kepuhunan tuh apa? Kalau kepuhunan itu suatu istilah kalau kita diganggu sama makhluk gaib. Lebih ke ketempelan gitu. Ya lebih kayak pamali gitu. Oh, Miripnya, Oke. bukan jenis hantu. Oke. Nah, kalau Saranjana ini itu tuh seperti apa? Dan ini kan pasti menurut cerita-cerita yang sudah tersebar di masyarakat sekitar kan. Nah, bayangan Gina sedikit.
secara penggambaran kotanya kah atau visualnya atau sinonimnya atau samaannya gitu dengan daerah lain. Mungkin kalau bisa dibayangin ya, kayak di Jawa tuh ada Laut Selatan ya kan, Kerajaan Laut Selatan. Terus kalau di Sulawesi ada Wentira, ya kan. Padang 12 Kalimantan Barat. Terus juga kalau versi worldwide-nya itu ya Atlantis gitu ya, Eldorado, Kota Aslan, itu juga kayak kota yang tak kasat mata gitu loh. Cuman beda culture-nya aja dalam menggambarkan si Saranjana ini. Nah, Saranjana itu memang dipercaya tempat yang tak kasat mata alias goib, tapi dihuni sama bangsa yang maju, kota maju. Dan itu kontras dengan daerah nyatanya. Daerah nyatanya itu kan Kabupaten Kota Baru, dia pulau kecil. Terus juga di sana tuh ada satu desa yang dipercaya menjadi pusat dari kota Saranjana. Jadi di desa itu tuh ada satu bukit. Dan bukit itu bernama Gunung Saranjana. Gunung Saranjana. Warga menyebutnya Gunung Saranjana walaupun secara fisik kita lihat itu bukan gunung yang tinggi gitu, cuma perbukitan kecil gitu, tapi pantai. Nah, dipercaya di bukit itulah titik gerbang dan juga pemerintahannya gitu. Sedangkan kalau kita lihat secara nyata itu hanya bukit biasa, pohon, nggak kelihatan lah ya. Nothing gitu, dan nggak ada pembangunan infrastruktur yang maju. Taruhlah kayak Jakarta gitu. Kosong itu. Bukit itu kosong, nggak ada orang. Kosong. Itu juga pedesaannya jarang-jarang rumahnya. Kan kontras banget ya. Ada kepercayaan di sini kota metropolitan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini desa kecil aja, desa pesisir. Itu yang bikin Saranjana tuh kayak wah, dalam kepercayaan orang-orang yang meyakini bahwa Saranjana benar adanya. Oh, jadi kontras. Dan gara-gara itu juga akhirnya kalau dengar cerita kan Saranjana ini sering banget bersinggungan sama warga-warga sekitar juga ya? Iya, benar. Jadi memang kebanyakan warga yang aku tanya, warga lokal di sana ya, dari desanya, kabupaten, ibu kota kabupatennya, mereka memang merasa ya kita selama ini hidup berdampingan sama orang-orang Saranjana. Oh, sampai sudah seperti itu ya? Sampai sudah seperti itu. Mereka udah kayak bukan takut, karena Saranjana itu bukan sesuatu yang menakutkan atau aib gitu loh, bukan. Cerita horornya tuh lebih kepada misteri. Jadi bukan horor yang bikin kita takut gimana-gimana, lebih ke misterinya kan. Misteri Saranjana itu bener ada gak sih? Saranjana tuh dihuni gitu. Lebih ke sana. Penasarannya kayak gitu ya, kayak kita tuh ya kayak Atlantis, bener kayak Atlantis. Bener gak sih dulu tuh Atlantis ada semaju apa sih dulu kok bisa sampai ada kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kayak gini. Kayak kenapa orang bisa bikin Borobudur tapi waktu itu kan arsitektur gak maju ya, gak semaju itu ya. Itu bidangnya bisa sama persis. Iya kan, bisa sama persis gitu kan. Waktu itu kan pasti zaman kerajaan Buddha gitu kan. Otomatis kan udah zamannya jauh lebih mundur dari zaman sekarang ini kan. Benar. Tapi kenapa mereka bisa membuat itu sama? Atau mungkin kayak piramid yang ada di Mesir. Iya benar. Gitu kan. Jadi kan pertanyaannya, lalu landmark atau 7 keajaiban yang sering kita lihat ini sebenarnya apakah benar campur tangan manusia atau memang ada something yang nggak tahu, kita nggak bisa tahu, kayak buruk kayak Prambanan sejelimet apa itu Prambanan? Iya benar. Kalau Prambanan kan lebih ke arah cerita dari Roro Jonggrang ya, dimana waktu itu aku pernah tanya ke dosenku, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang Roro Jonggrang? Karena antara cerita zaman dulu dan sekarang. Waktu itu dia bilang itu adalah mitos yang sudah dipercaya dari turun-temurun. Waktu kapannya dibangun, yaitu sedang ada penelitian dan penelitian itu belum bisa gitu. Karena masih dicari tahu terus itu. Karena waktu itu pas Belanda menemukan Prambanan itu udah ketutup sama ini ya. Alang-alang gitu, pas ketemu gede, megah, detail. Bagus banget sih ya. Aku waktu ke Prambanan tuh langsung merinding kayak takjub gitu loh. Wow, gila keren banget ini arsitekturnya gitu. Arsitektur dan itu dibuat oleh orang-orang kuno zaman dulu. Benar. Nah, yang aku tangkap dari Saranjana itu berpikirnya antara perpaduan antara metropolitan sama hal-hal seperti itu, kayak Atlantik juga seperti itu gitu kan. Dan terus di situ kan kalau dilihat kan ada kerajaannya gitu kan. Terus ada yang bilang ada yang jaga gitu kan.
Berarti kan nggak setiap orang itu bisa masuk sembarangan dong gitu. Iya, benar. Pernah nggak ada cerita yang memang orang tuh memang pingin kayak gini? Di Jawa tuh ada orang yang suka banget cari-cari yang namanya pusaka. Oke. Itulah. Apakah ada orang yang seperti itu di Kalimantan juga? Ya ada lah, namanya juga manusia ya. Kenapa juga manusia? Kayak mau kayak instan gitu, Iya, mau iya. jadi hebat instan gitu ya. Itu juga ada di Kalimantan, oknum tertentu. Iya. Jadi biasanya tuh mereka berpikir kalau dengan bantuan gaib tuh bisa cepat, ya kan. Berpikirlah soal Saranjana. Saranjana ini kan tempat gaib nih, mungkin bisa ngasih hal-hal yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Oke. Contohnya togel. Oh, Togel. iya. Iya kan. Nah, jadi ada salah satu narasumber aku, dia bilang dia itu kan petani di sana. Dia petani di Gunung Saranjana itu, di sekitaran Gunung Saranjana. Kadang tuh orang yang jauh-jauh justru bukan dari warga situ. Jadi kayak dari provinsi lain, dari kabupaten lain, datang jauh-jauh gitu. Pengen dibawa komunikasi ke Saranjana, minta nomor togel atau minta kekayaan. Tapi orang Saranjana dari si bapak yang petani ini bilang mereka nggak mau ngasih. Bahkan untuk juru kuncinya juga nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih. Menurut orang Saranjana sih kayak, kamu sebagai manusia kalau pengen kaya ya usaha gitu loh. Masa hal-hal yang menyekutukan. Iya, itu kan butuhkan sih, maksudnya Iya kan? pengen kaya ya kerja lah ya. Kerja gitu dengan cara yang baik gitu. Jadi mereka nggak mau ngasih. Karena aku ambil kesimpulan di sini sebenarnya manusia tuh yang pikirannya tuh aneh. Iya. Iya nggak sih? Karena dia mencari sesuatu itu buat katakanlah kalau minimal sih nggak pesugihan ya, maksudnya kayak ada yang pusakanya bisa dijual. Iya, yang kayak gitu-gitu. Ada satu komen yang lucu banget di medsos aku. Terus dia bilang, aku lupa lagi siapa yang komen, plot twistnya jangan-jangan kita yang jin. Mereka yang manusia katanya. Terus mereka takut sekarang didateng-datengin manusia. Yang maksudnya dibalik gitu. Oh iya. Nggak ngerti nggak? Tapi kan jelasnya kita manusia ya. Mereka bangsa jin. Maksudnya mereka tuh di Saranjana tuh hidup damai. Tiba-tiba kayak ada makhluk dari mana nih gitu masuk ke dunia mereka. Bikin Gitu. rusuh malah. Rusuh gitu. Cari tahu jadi kan malahan orang-orang yang nggak tahu menau ini sebenarnya kan, maksudnya dia datang dari jauh-jauh, dari desa jauh, tiba-tiba masuk ke situ ngomong-ngomong ke juru kunci, saya minta tolong, Iya. ini mau itu, mau cari wahyu, mau cari taksit gitu kan. Iya benar. Sebel sih itu sih. Gitulah ya. Ada cerita apa Gin tentang Saranjana yang pernah Gina dengar, yang menurut Gina tuh ceritanya paling mind blowing gitu loh? Hampir semua kayaknya mind blowing sih menurut aku ya. Karena ketika aku dengar pertama kali pun, aku dengar cerita dari teman aku di sana tuh udah kayak, hah, masa sih gitu loh. Kok bisa gitu kan? Kita kan sebagai manusia pasti berpikir kritis dong. Ya. Ini nggak masuk di akal kita nih, kok ada kejadian kayak gitu. Sedangkan bagi mereka yang ngalamin, dalam realita mereka, persepsi mereka itu nyata gitu. Tapi kita yang dengar, kita nggak ngindra. Kalau kita nggak ngindra, nggak lihat, nggak nyentuh, kita susah untuk percaya kan. Terus ketika aku riset lagi buat buku aku, itu ternyata makin mind blowing. Pas ke sana. Justru makin mind blowing gitu cerita-cerita yang aku dapatkan. Contohnya tuh kayak di sana tuh banyak warga yang pernah berpindah ke sana. Oke. Ada yang menetap di sana, ada juga yang bisa pulang. Ada yang nggak bisa pulang. Ada yang memang dia pengennya tetap di sana gitu loh. Lebih nyaman di sana. Nah, mereka yang pulang inilah yang membawa cerita karena sudah dikasih lihat Saranjana seperti apa. Ada yang memang tersesat sih, kebanyakan yang dipulangkan itu karena tersesat gitu. Sedangkan mereka yang menetap itu biasanya memang terpilih. Jadi sebutannya memang terpilih bahasanya. Jadi warga tuh dari zaman dulu bilangnya kalau misalnya ada satu orang yang hilang secara misterius dan dia gak balik-balik untuk waktu yang lama, mungkin ya dia memang menetap di sana menjadi orang terpilih gitu. Diperbolehkan untuk menetap di kota itu. Di kota itu menjadi bagian dari bangsa itu gitu. Penasaran sobat. Iya kan? Maksudnya penasaran gini,
sebagus apa pusat pemerintahan itu di sana gitu kan. Sampai mereka Sampai mereka betah di situ. Berarti kan ada sesuatu yang maju banget buat mereka untuk tinggal stay di situ kan. Ada sesuatu yang membuat orang tuh lebih baik di sini nih gitu. Iya. Karena mungkin rumput tetangga lebih hijau gitu. Iya. Mungkin ada yang seperti itu. Karena beberapa hal di kerajaan-kerajaan yang ada semua cerita-cerita rakyat kayak gitu, cerita-cerita mitos yang berkembang di Pulau Jawa itu, mereka yang datang ini rata-rata emang bisa masuk tapi ditemukan sudah tidak bernyawa kayak gitu. Mereka benar-benar kayak diambil jiwanya. Ya rata-rata itu orang-orang yang memang sudah melakukan sebuah perjanjian gaib, kata lain gitu. Oke. Bukan dipilih sih, Iya. cara perjanjian gaib. Kalau di Saranjana tuh ya kamu bisa masuk nih ke Saranjana dengan 3 cara ya. Kamu memang terpilih, jadi orang terpilih. Yang kedua kamu tersesat. Yang ketiga lewat jalur resmi gitu, lewat jalur juru kunci. Dan juru kuncinya pun sudah mendapatkan approval atau persetujuan dari pihak Saranjana bahwa dia ngebawa tamu dan tamu ini diperbolehkan masuk gitu. Kalaupun dia lewat juru kunci tapi tamu itu tidak diperbolehkan masuk, ya tetap bisa. Begitu. Kalau dari cerita yang di sana itu juga kayak malah ya setelah mendengar cerita kayak gitu tuh aku malah berpikir ini gaib apa multiverse gitu. Multiverse ya. Karena ya. Iya karena kan beberapa hal kita sering lihat kayak di Indonesia kan jarang ya, maksudnya di luar negeri gitu kan ada yang kayak burung terbang tapi dia cuma berhenti di satu tempat gitu. Kayak kalau di game lag gitu. Iya. Jadi kayak teori konspirasinya tuh lebih gila lagi gitu. Iya benar. Kalau misalnya kita berpikir horor, misteri itu udah gila ya, konspirasi lebih gila lagi. Karena teorinya tuh bisa kayak membuat kita agak masuk ke logika gitu loh. Pernah nggak gini? Aku sering kayak gini. Aku lagi suka sama satu mobil nih selamanya. Aku salah satu mobil ini kan. Terus nanti pas aku keluar, aku lihat mobil itu. Padahal mobil itu tuh jarang di jalan gitu. Jadi kayak berseliweran gitu loh. Dan bisa 2-3 kali ngeliatnya. Tapi kalau udah gak mikirin mobil itu gak kelihatan gitu loh. Iya. Pikirku kan apakah kita konspirasi di atas sebuah sistem? Gila banget ya kalau kita ngobrol. Iya makanya. Apakah ini obrolan jam 2 malam nih emang nih semua benar obrolan gila tuh. Emang kalau misalnya kita tengah malam menuju subuh ngobrol-ngobrol sama temen tuh bisa arah ke sana tuh. Kan gini. Maksudku ini aku nyambung ke peristiwa yang pernah aku alamin itu ya. Yang pernah aku ceritain di channel Gina juga. Kalau emang Saranjana itu kota yang metropolitan, bagus kayak gitu ya. Orang yang nggak percaya itu ya nggak apa-apa. Orang yang nggak apa-apa, nggak melihat itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang pernah beririsan dengan itu pasti akan Contoh nih, waktu pas keadaan ceritaku yang aku ceritain Oyot memang itu saudaraku bilang kan, ngomong kan, jalannya itu lurus mas, kayak di jalan tol banyak lampu-lampu gitu kan. Tapi ternyata kan itu jalan bukit bergelombang, longsor lagi kan gitu. Kayak waktu itu pas aku ada di tempat itu kayak saya kayak gini jalannya lurus kan kayak gitu. Hal yang emang nggak bisa dan mungkin ya Gin, kalau Gina kemarin kayaknya Gina lebih pas waktu riset, aku yakin Gina nemuin banyak hal yang nggak ke-record deh. Iya banyak banget yang nggak ke-record. Yang nggak ke-record. Kayaknya mereka tuh tahu kalau mereka nggak mau direkam sebenarnya. Kadang-kadang manusia kan yang pengen cari tahu, mereka nggak ngasih tahu, tapi saat kita nggak mencari, mereka ngasih tahu. Betul. Justru ada cerita dari warga di sana, katanya tuh beberapa kali orang mencoba untuk record ya di sana tuh malah nggak bisa. Ada yang filenya rusak gitu. Terus ada juga kena halangan di jalan. Jadi kayak nggak semua orang tuh bisa ke sana dulu ya. Tapi sekarang karena mungkin Saranjana ini udah banyak exposure dan akses lebih mudah, kulihat sekarang tuh banyak kok orang-orang yang justru datang terus nge-record, bikin reels gitu ya, video TikTok ya aman-aman aja kayaknya. Tidak semua ngalamin
rintangan itu gitu loh. Tapi adalah gitu yang ngalamin hal seperti itu. Tapi mitos-mitos di Kalimantan itu kan ada yang kayak ini di luar sarjana ya, maksudnya tadi kan ngomongin tentang halangan-halangan yang ada di jalan ya. Kayak ada yang ngomongin tentang kalau lagi bawa makanannya ada yang dibuang apa gimana gitu. Oh iya, Apa sih itu? itu Gimana namanya betawaran. Betawaran. Di sini apa ya istilahnya ya? Nawarin bisa ngerti kan nawarin kayak menawarkan Oke. gitu. Jadi di Kalimantan itu kepercayaan sebelum agama masuk ya. Oke. Itu kan nenek moyang kita tuh udah percaya bahwa di berbagai tempat itu ada Ada penunggunya. ada orang gaibnya dan mereka yang menghuni di daerah situ. Ini menurut aku tidak cuma di Kalimantan tapi juga di Jawa, bahkan di Asia ya. Kebanyakan kepercayaan Asia seperti itu gitu. Pengaruh dari animisme dinamisme ya. Oke. Jadi sosok yang seperti itu disebutlah datu sebutannya. Datu, dan itu secara general. Datu mau dia di gunung, di laut, di ladang, di kebun. Kalau misalnya di sana dianggap ada penghuninya, sebutannya datu. Ketika kita lewat, datu ini kan orang gaib ya, orang halus gitu, malu halus nggak kelihatan. Tapi dipercaya mereka bisa aja mencelakai kita gitu. Atau ya nggak tahu deh dia kayak lagi kesel, iseng atau gimana. Untuk mencegah hal itu, ketika kita bawa makanan kita tawarin dia. Karena kalau kita ngasih makanan, berharapannya dia tidak, dia nggak ganggu kita. Makanya kalau lewat misalnya di daerah-daerah terutama kayak hutan yang sepi lah gitu ya, itu bawa makanan tertentu sih biasanya, terutama makanan tradisional itu kayak dibuang sedikit, terus tuh kayak bilang datu ulun betawaran, kalau ulun tuh saya datu ulun betawaran, kalau pian handak ambil ja. Nah itu bahasa Banjarnya ya. Datu saya nawarkan, kalau kamu mau silakan ambil gitu. Itu tuh kepercayaan seperti itu. Kalau kita lupa melakukan hal itu atau nggak tahu, ditakutkan ada kapuhunan. Nah makanya tadi kakak bilang kan kapuhunan itu apa? Kapuhunan itu ya karena kita diganggu makhluk halus, kita dapat celaka. Tapi kapuhunan juga selain kena dapat celaka dari makhluk halus, itu juga bisa karena kita menolak tawaran. Jadi sama, intinya kita mendapatkan celaka gitu. Menolak tawaran apa itu? Makanan, minuman. Misalnya nih, Mas Agung tuh lagi main ke rumahku gitu ya. Terus Mas Agung mau turun, mau pulang. Ditawarin. Aku nawarin makanan, Mas Agung mau gak makan dulu nih nyicip. Terus kata Mas Agung, enggak Gin, aku mau buru-buru. Terus Mas Agung, ya jangan sampai terjadi misalnya jatuh di jalan gitu. Itu namanya kepuhunan karena Mas Agung sudah menolak tawaran dari kita gitu. Sebenarnya itu mitos yang baik ya, maksudnya menawarkan makanan kepada tamu itu kan adalah cara yang baik ya. Buat melangsungkan silaturahmi biar tidak terputus bagi dulu 100. Ikan hiu, ikan paus, boleh dong 100. Sekarang kan gitu ya. Iya benar-benar. Tapi gini ini juga sama kayak di Jawa ada. Ada. Jadi aku pernah menyaksikan sendiri itu, dan mitos ini semakin diperkuat karena ada suatu kejadian besar terjadi di situ. Biasanya kayak gitu. Biasanya sebuah cerita yang tadinya itu biasa saja, tapi akhirnya setelah ada sebuah kejadian besar di situ, itu akhirnya berkembang pesat dan akhirnya mau nggak mau kita melakukan itu untuk, yaitu manusia kalau udah mulai terdesak, psikisnya kan langsung mikir berarti gue harus lakuin itulah supaya kita nggak terjadi apa-apa. Itu tuh ada sebuah gua di sisi kanan kiri jalan. Jadi jalan itu kanan kirinya tuh gua tebing gede-gede gitu. Dari situ disuruh untuk ngasih tumpeng. Tumpeng tuh. Nah waktu itu bapak berhenti di situ, ngasih tumpeng, dia melakukan lantunan doa gitu kan, doa gitu, jalan. Itu kan kembali lagi animisme dengan dinamisme kan. Jalan nih, aku tanya, kenapa aku melakukan itu? Ini cuma untuk menghormati yang menjaga di sini, karena ini kayak gerbang untuk masuk ke sisi yang lain, kayak gitu. Terus emangnya pernah ada apa? Pertanyaan aku kan kayak gitu. Oh, di sini tuh pernah ada kecelakaan.
satu bis habis Oke. gitu karena dia nggak izin dulu untuk masuk ke sini gitu. Dan sampai sekarang masyarakat sekitar juga mempercayai itu akhirnya. Iya. Dan ada yang bilang ada beberapa orang peneliti yang masuk ke dalam gua itu nggak berhasil untuk menghidupkan lampu patroma waktu itu karena selalu mati, baterai mati, jadi nggak bisa hidup waktu itu, jadi nggak ada yang bisa masuk terlalu dalam di gua itu karena kabarnya dihuni oleh sosok yang dia setengah siluman gitu. Oh, I see. Gitu. Jadi berarti emang mitos-mitos ini, cerita-cerita dari leluhur ini masih berkembang nggak cuma di Jawa, Kalimantan. Bisa jadi Se-Asia malah se-Asia menurutku. gitu kan. Bisa jadi sekarang gini aku mikir ya, cerita-cerita yang ada di Jepang gitu kan, cerita-cerita yang ada di Eropa gitu kan. Contohnya Narnia lah, kita ngomong Narnia. Buka pintu lemari nih, masuk pintu lemari set udah ke dunia lain. Iya. Terus contohnya kayak Ghibli Studio yang Spirit Getaway, Iya. ya kan, masuk set dia ngelanggar sesuatu kan, orang tuanya jadi sosok yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu rakus ya, jadi babi kan di situ kan. Nah kayak gini-gini akhirnya ini kan juga menjadi cerita yang sering sekali muncul di cerita yang ada di Indonesia gitu. Betul. Jadi sebenarnya mau itu ada nggak ada itu sebagai ya dianggapnya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan ya. Karena nggak bisa dibuktikan juga. Iya, tapi memang topiknya debatable. Debatable memang topiknya. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi kan sekali lagi cerita ya, tinggal cerita itu ada dan dipercaya oleh beberapa masyarakat. Yang nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah gitu kan. Kalau mama yang berhasil dibuktikan mau jadi apa sih? Emang mau apa kalau berhasil dibuktikan? Bener nggak sih? Iya. Nggak bisa jadi sesuatu yang apa sih ya, lebih ke arah menurutku itu kayak batasnya udah nggak bisa diterabas oleh manusia. Iya. Bisa. Jadi aku rasa kayak aku lihat video-videonya gini yang lagi penelitian, lagi nyari riset di situ, ya udah batasnya di situ aja kan. Iya. Nggak bisa. Kalau kamu sekarang hilang, itu gila sih. Jangan sampai loh. Jangan sampai lah, ampun. Karena beberapa tempat ada orang yang hilang, terus dia ketemu linglung. Katanya dia melihat sesuatu, karena dia mau hilang di sini. Ya kalau emang belum pernah mengalami hal spiritual tuh kayak nggak bakal ngerti. Iya. Dan masuk ke realistis manusia tuh juga nggak bisa dibuktikan secara belak-belakan kalau ini tuh ada secara langsung. Bahkan kadang kita nggak usah merekam, dia ada datang. Tapi saat kita udah siap-siap merekam, mereka nggak mau nunjukin. Iya, benar. Aku mau tahu karena ternyata hantu-hantu di Kalimantan itu kan beda-beda. Tadi anak Sima. Iya. Anak Sima tuh kayak apa sih? Jadi itu tuh kayak balita sih sebenarnya. Balita. Nah, kalau dari berdasarkan cerita di masa lalu ya, dia itu adalah anak yang dibuang di hutan. Anak manusia. Manusia dibuang di hutan sama ibunya karena dia anak yang tidak diinginkan dari perbuatan dosa. Dosa, oke. Terus si anak ini ternyata di hutan dipelihara sama hantu yang bernama Takau. Takau. Jadi entitas goibnya itu sebenarnya Takau. Karena dia ini dipiara oleh entitas goib yang penghuni hutan itu, otomatis anak Sima ini tumbuh menjadi anak yang tidak memiliki moral ya. Oke. Nah, terus dia selalu mencari mamahnya. Jadi ada satu kepercayaan ketika malam hari ada suara anak kecil menangis. Biasanya sih under 5 tahun gitu, boleh 2 tahun, 3 tahun, toddler lah gitu kan. Ada suara nangis, itu bisa jadi anak Sima yang mencari mamahnya. Sebenarnya dia itu berkamuflase, jadi dia itu tipe muslihat aja ketika ada seorang manusia, biasanya sih perempuan ya, untuk menjadi mangsanya. Kan ibu itu atau perempuan tuh ngeliat bayi kayak gemes gitu ya, kayak tapi itu malam-malam iya kan. Cuman kalau perempuan kayak aduh kasihan banget ya anak kecil gitu kan, siapa sih gitu kan, minimal diangkat lah. Nah sebenarnya ketika dia angkat itu dia bisa membuat kita kayak terhipnotis, kayak
pengen nyayangin dia, tapi dia datangin kita, misalnya digendong gitu kan, dia tuh bakal menggigit jantung kita dari sini gitu. Jadi dia adalah dipercaya makhluk pemakan jantung. Oh, Si anak akhirnya berevolusinya seperti itu. Itu Tadi apa ceritanya. yang merawat dia? Takau. Kakao itu bentuknya kayak apa? Kalau Jadi kalau kepercayaan masyarakat? takau ini, kalau yang aku tahu dia tuh adalah entitas goib gitu. Jadi bentuknya tuh terserah dia bisa shape shifting. Oke. Jadi bisa menyerupai binatang gitu. Misalnya bisa menyerupai mungkin kucing atau binatang lain di hutan. Karena dia bisa berubah. Karena kan kalau kita Dia balik bisa lagi ya, berubah ya. iya kalau Itu kita menarik banget sih itu. kalau kita balik lagi kalau ini ngomongnya soal perspektif kepercayaan ya. Kalau kepercayaan aku kan di Islam sebenarnya hantu itu nggak ada, adanya jin ya. Jin. Jadi di bangsa jin itu ada lagi cabangnya gitu, ada jin muslim sama yang kafir. Yang kafir ini termasuk setan dan iblis gitu. Oke. Dan mereka ini bentuknya sebenarnya tidak akan pernah kita bisa lihat. Manusia tuh nggak bisa lihat, nggak dikasih gift itu kan sama Allah. Cuman kenapa kita bisa melihat bentuknya seperti itu? Karena jin ini bisa membentuk rupanya gitu kan, apalagi disesuaikan dengan imajinasi manusia gitu sih. Kenapa takau itu bisa berubah bentuk ya, mungkin karena dia adalah bagian dari bangsa jin. Kalau aku Pokoknya mikirnya itu iya sih. Iya. Sih benar. Banyak banget yang kayak sering, bahkan gini ya, kalau kayak gitu tuh sering pernah nemuin, ngeliat sama satu temen deh, ternyata ada satu temen, aku lihat dia ada di situ, pas aku ke atas dia udah nggak ada, terus aku tanya, menyerupai. itu kemana sih A gitu kan, terus si A kan sakit, orang tadi kelihatan tuh di bawah gitu kan, ngacol gue, enggak beneran kok, gue lihat kok, terus ntar ada yang datang, dia gue lihat kok si A di bawah, nggak ada, dia sakit kayak gitu. Itu banyak banget tuh cerita horor kayak gitu. Jadi ketika entitas goib itu menyerupai gitu, dia berubah wujud, entah jadi manusia, jadi binatang. Dia akhirnya membuat si anak si Mai ini maybe udah orang ubah sama dia kali ya. Iya, karena diasuh sama dia kan, jadi kayak ya udah gitu ngikut. Kalau Kuyang kan udah banyak tuh cerita-cerita tentang Kuyang. Iya, Itu kan, benar. apa namanya, Kuyang tuh hantu atau orang yang berilmu sih, maksudnya orang yang punya kekuatan sih. Ya, kalau yang paling banyak kita tahu adalah Kuyang itu manusia. Manusia, jadi yang punya ilmu. Tapi ada juga di beberapa daerah ya, khususnya di kayak pedalaman, ada yang namanya Kuyang hutan. Jadi Kuyang hutan itulah yang benar-benar goib. Kuyang hutan. So ya, kalau Jawanya tuh udah mengalami puncak kesempurnaan, terus dia bukan jadi sosok manusia, tapi jadi silumannya itu, jinnya itu. Tapi kalau yang kita dengar selama ini ya paling eksis itu adalah Kuyang yang ilmu. Jadi dia manusia, dia entah dia ngilmu atau dia diturunkan. Yang mana dia untuk menjaga tetap hidup dia butuh minum darah gitu. Manusia biar tetap jadi manusia. Hewan nggak bisa. Bisa kalau udah kepepet banget, karena menurut cerita kalau dia minumnya darah hewan tuh tidak sekhasiat darah manusia. Waduh, gitu. Seru banget. Bisa juga black, nggak tahu sih. Lumayan kenceng ya di sana udah kekuatan-kekuatan kayak gitunya. Sempat kan kita lihat sendiri ada Mandomo terbang tuh kemarin di tahun berapa tuh, ramai kan Mandonya bisa terbang. Wow. Ini kayak hero-nya Mobile Legends, Mystic Magic, tau gak? Siapa nih? Heksana? Xavier. Oh, Xavier. Mystic Magic. Kepercayaan kayak gitulah. Saya bukan pengguna lagi. Oh, aku menggunakan. Cowok tuh pakainya fighter. Oh gitu, aku pakai. Sama tanker yang buat melindungi. Oh alah, aku pakai kalau enggak MF. Cowok tuh nggak boleh pakai. Oh gitu. Siapa cowok yang pakai di sini, Gantan? Jadi ke gap ya Allah. Tadi seru banget ngobrol sama Gwina ya. Kita udah bahas Kalimantan, udah bahas sebenarnya masih banyak banget ya. Banyak banget. Sosok-sosok Kalimantan itu. Banyak banget. Oh, Gina nanti bakal bikin buku ensiklopedia gitu. Buku asli khusus ini ya, Kalimantan ya, pengen sih, semoga ya. Oke. Bisa tuh, banyak kali ya. Banyak banget, tiap daerahnya beda-beda. Ada yang di air nggak? Ada yang di air. Karena Kalimantan banyak banget ya. Rawa gitu kan. Sungai, banyak. Seru tahu bikin deh. Rame serius. Proses. Tunggu ya. Rame dong, Kalimantan tuh kan gede. Bentar lagi kan jadi ibu kota.
Nah, ini ya langsung makhluk-makhluk horor di Kalimantan langsung eksis gitu. Iya Pak. Saatnya kami jadi selebriti katanya. Kan dulu kan cerita horor kita kan dimulai dari mitos zaman lampau ya. Mm-mm. Laut Selatan itu selalu jadi omongan. Iya. Habis itu bergeser ke urban legend yang ada di ibu kota. Mm-mm. Rumah Pondok Indah, Iya. Jeruk Terowongan purut. Kasablanka, kuburan jeruk purut gitu kan. Terus bergeser lagi ke Jawa nih sekarang nih. Iya. Banget. Jawa wis. Film Jawa banyak banget itu kan. Habis itu kita bergeser lagi ke pesantren, lingkungan pesantren, Islami kayak gitu, Iya. itu udah mulai tuh. Nah Kalimantan nih baru film ya Sarajarinya itu kan Kota Gaib ya. Semoga jadi pembuka ya. Bakal tayang kapan? 26 Oktober 2023. Aku ada di sana loh. Nanti nonton filmnya ada Gusti Gina, kalian bakal ketemu kejutan dari Gusti Gina di saat dia memerankan apa pokoknya gokil lah. Iya. Itu bakal banget jadi kejutan deh. Nih Gusti Gina kayak gini ya, di sana jadi kayak apa? Itu kejutan banget pokoknya. Di sana bukan Gusti Gina sih, itu Hamidah. Iya Hamidah. Ya makanya kan berubah. Iya, berubah. Bahkan berbeda, benar-benar berbeda. Gusti Gina dan Hamidah adalah dua orang yang sangat berbeda. Ya kan udah nonton ya. Menurut kamu gimana? Hamidah sama Gusti Gina? Beda banget. Gini nih, bertolak belakang, misterius. Selamat bertemu dengan Hamidah. Selamat bertemu dengan Hamidah di tanggal 26 Nama Oktober 2023. Jangan sampai nonton film bajakan. Yes, support film Indonesia. Support film Indonesia. Oke, mungkin gitu ya. Iya, thank Kita you. udah banyak ngobrol banget di soal Kalimantan. Dari bukunya Gina, filmnya juga, Iya. terus cerita-cerita mitos. Ditunggu buku tentang itu ensiklopedia makhluk halus. Amin ya, semoga. Bukan makhluk halus sih, lebih ke makhluk-makhluk yang mitologi yang ada di Kalimantan. Aku sih lebih sukanya mitologi. Iya, sebutannya mitologi. Mitologi ya, karena beberapa hal juga banyak banget di Jawa gitu kan, NTB, NTT itu banyak banget. Ya, setiap daerah sih. Bagus tuh, kayaknya satu buku kita bahas muter-muter Kalimantan, explore. Seru ya. Seru banget, jadi ensiklopedia Avenger-nya mitologi sih ada Kalimantan gitu artinya. Jadi superhero. Tapi sosok pocong di sana tuh gak ada kan, jarang kan? Ada tapi jarang. Jarang. Tapi ada. Lebih banyak mitologi yang Black Magic dan hubungannya sama suku Dayak pasti kayak gitu. Iya, Dayak, Banjar, Bugis juga ada di sana kan. Melayu juga ada. Oke, itu aja. Kalau dibahas lagi bisa sampai besok Bisa 2 pagi. hari, Ya, bisa 2 hari. 2 hari nantinya. Kita akan sudahi dulu ngobrol kita kali ini di Pos Jaga Tengah Malam, walaupun kita sedang lagi nggak di Pos JTM. Jangan lupa ya, kita sekarang itu lagi di Couch Studio, tempat foto-foto bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, bareng sahabat. Kalian bisa nemuin foto. Di sini ada foto Fake Eyes, ada foto studio, ada foto box. Jadi kalian bisa foto bareng teman-teman dan pacar, keluarga, saudara kalian. Pokoknya ajak semuanya ke sini di M Block Jakarta Selatan. Oke, segitu dulu ceritanya dari teman saya Gusti Gina. dan saya Nugroho Agung. Kita bertemu di waktu jaga selanjutnya. See you. Dadah.